Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Apa kabar teman-teman semua? Apa kabar rekan-rekan semua dimanapun Anda berada? Ketemu lagi bersama saya, Takwir Burhanuddin, dalam acara KAT online program, yaitu KAT Health Talks. Bagaimana kita ngobrol-ngobrol sehat bersama narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya. Sebelum kita mulai acara ini, biar perlu keberkahan, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, berdoa silahkan. Oke, semoga malam ini menjadi malam yang luar biasa, malam yang penuh dengan keberkahan, malam yang membawa berbagai banyak manfaat buat kita semua, terutama buat kesehatan kita. Oke, kita akan mulai. Dengan siapa kita akan ngobrol malam ini ya? Dengan seorang dokter, ya pastinya dokter. Beliau ibu rumah tangga. Wah, saat ini fokus menjadi seorang dokter untuk keluarganya. Dokter pribadi buat keluarganya, Masya Allah ya. Ibu-ibu diberi amanah untuk memegang beberapa cabang laboratorium. Nah, saat ini tapi beliau fokus untuk menjaga kesehatan keluarganya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan belajar. Oh ya, sebelumnya terima kasih buat Dokter Diah Syarifah yang malam hari ini sudah meluangkan waktunya, sudah berkenan untuk membagikan ilmunya kepada kita semua. Saya panggilkan pembicara kita malam hari ini, Dokter Diah Syarifah. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Dokter Masya Takwir? Allah. Sehat. Masya Allah. Senang Alhamdulillah. ngelihat Senang Dokter ketemu Diah lagi lagi. nih. Senang. Waduh. Terima Lagi di kasih. mana nih, Dok? Lagi di mana nih? Di rumah. Di rumah ya? Lockdown di rumah Wah, ya. Udah oh, di hampir lockdown. 3 bulan ya. Waduh, makin konsentrasi di rumah, makin fokus dengan keluarga jadi Dok ya. Insya Allah, insya Allah. Nah, ini ada Iya. permintaan Dok dari teman-teman nih, bagaimana menyikapi satu kondisi sekarang yang memang kita belum tahu sampai kapan. Yang kedua Iya, digadang-gadang ada betul. new normal. Nah, apa sih ini new normal dan bagaimana kita menyikapinya terutama dalam menjaga kesehatan diri dan keluarga di masa new normal. Gitu, Oke. Dok? Yes, Saya siap. berbagi ya, Dok ya. Saya berbagi Insya ya. Allah siap. Ya, Semoga oke. malam ini bisa membawa manfaat buat banyak orang. Amin, Saya amin. Ya undur Allah. diri. Saya serahkan waktu yang tepat kepada Dokter Diah Syarifah. Mangga, Dok. Mangga ya. Makasih banyak Dokter Takwir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat KHT yang saya cintai. Bertemu kembali dengan saya Dr. Diah Syarifah. Ya, hari ini kita akan ya paling nggak sedikit ya bersharing tentang bagaimana sih sekarang kita menghadapi era pandemi ini ya. Apalagi saat ini sedang mau dikeluarkan tentang new normal ya. Sebetulnya apa sih new normal itu gitu ya. Nah, new normal ini kan sebetulnya ada kondisi yang sebelumnya baik-baik saja, kemudian ada kondisi yang saat ini sedang terjadi pandemi, dan kemudian kita akan kembali ke arah yang normal, tapi belum sampai normal sebetulnya untuk saat ini. New normal, ya misal contoh gitu ya, kita saat ini kemana-mana harus pakai masker. Kalau dulu kita pakai masker orang bisa liatin gitu ya, kecuali kalau di kereta atau di mana atau kurang sehat. Kalau sekarang justru kalau kita nggak pakai masker, kita yang dianggap aneh gitu. Ya sebetulnya ini suatu kelaziman baru sih ya yang harus kita lakukan sebagai protokol kesehatan yang saat ini memang diambil kebijaksanaannya. Oke, sedikit kita berbicara tentang kondisi yang kurang sehat ya, kondisi sakit ya. Mungkin saya akan melihatkan slide-nya dulu nih gitu. Ya, ini lanjut slide-nya. Kenapa sih terjadi kondisi yang kurang sehat ya? Sebetulnya itu karena ada kondisi sakit itu karena ada disharmonisasi ya, yang ketidakseimbangan antara energi di dalam tubuh kita. Oke, lanjut slide-nya. Kenapa ini bisa terjadi? Ya kan? Karena ketidakseimbangan energi yang masuk kemudian menimbulkan respon yang melemahkan dari sel-sel tubuh kita. Lanjut. Sel-sel tubuh yang mendapat energi yang melemahkan
Ini akan menurunkan imunitas dan mudah akhirnya kita membuat tubuh kita kondisi yang kurang sehat ya, kondisi sakit. Nah, solusinya ini perlu dilakukan balancing atau menyeimbangkan harmonisasi aliran energinya ya, sehingga sel-sel tubuh memperoleh energi positif sehingga kualitas imunitas kita akan lebih baik dan ini menjadi daya tahan tubuh kita. Oke, kita cekidot. Apa aja sih yang bisa mempengaruhi dari disharmonisasi di tubuh kita ini? Nah, dasar pemikirannya, jadi kalau saya kebetulan di laboratorium itu sekitar 11 tahun. Jadi di laboratorium itu kita sudah membicarakan tentang wellness. Wellness itu apa? Potensi untuk lebih sehat, ya kan? Nah, terus saya dapat lagi ilmu tentang ternyata everything in the universe is energy. Ternyata semua di dunia ini adalah energi. Tubuh kita ternyata mempunyai self healing yang luar biasa yang Allah berikan. Oke, dasar pemikirannya pertama adalah slide teori air. Nah, teori air ini energi positif dan negatif. Lanjut, kemudian ada lagi teori tentang hukum kekekalan energi tadi, ya. Bahwa ketika kita berhubungan dengan orang, komunikasi dengan orang dengan baik, ini akan saling support energi positif. Contoh, saya berteman dengan dokter takwir gitu ya tadi, kita enak nih komunikasi. Nah, ketika kita komunikasinya baik, ini akan mensuplai energi positif setiap harinya. Begitu juga ke teman-teman kita yang lain. Nah, kebayang teman-teman semua, inilah perlunya kita membuat energi di rumah kita, utamanya karena kita bertemu terus nih sama orang di rumah kita ya. Nah, kita menjaga hubungan yang baik, komunikasi yang baik di rumah kita, karena ada energi yang mengalir di sini. Kebayang kalau energinya selalu kesel, ya, energinya selalu bete, negatif gitu. Satu yang negatif kira-kira menularkan nggak? Bisa menularkan. Nah, ini makanya potensi ini yang tidak balance nantinya. Oke, selanjutnya selain hukum teori air dan kekekalan energi, ada lagi tubuh manusia tersusun dominan oleh molekul air. Ya, jadi unik sekali tubuh kita karena hampir 80% itu tubuh kita itu adalah air. Nah, sehingga air ini sebetulnya mudah sekali mengikuti dari pola masukan ya, misalnya katakanlah kata-kata gitu ya. Kemudian apa namanya? Kondisi-kondisi yang beradaptasi lebih mudah sebetulnya ya. Jadi perlu sekali karena dominan dengan air sehingga kita perlu tahu molekul air itu seperti apa. Nanti di belakang kita bahas. Slide berikutnya. Kemudian yang ini akan kita lebih banyak bahas hari ini adalah neuropsikoimunologi. Oh, apalagi nih? Ini adalah tentang isi dari otak kita. Semua sekarang kita perbaiki adalah mindset. Nah, neuropsikoimunologi ini adalah memperbaiki mindset, mengatur ulang mindset kita. Slide. Oke. Nah, kita kembali ke air tadi ya, bahwa dari Dr. Masaru Emoto, beliau adalah peneliti air, beliau mengatakan, air itu mampu mendengar, mampu melihat, merasakan sekelilingnya, dan kemudian menjadi respon yang seperti apa yang dia dapat. Kalau responnya baik, maka kondisi tubuhnya juga akan baik. Slide berikutnya ini ada beberapa bentukan dari air. Nah, ini mungkin ada teman-teman yang udah pernah lihat. Kalau kita sering mengatakan hal-hal yang baik, maka kristal airnya pun jadi bagus. Tapi kalau kita sering mengatakan yang kurang baik, maka kristal energinya pun akan kurang bagus. Nah, ini akan berkaitan sekali dengan informasi-informasi yang kita dapat di luar. Ketika kita tidak bisa menyaring informasi, maka seperti inilah kondisi tubuh kita yang terjadi. Kondisinya ketika dapat informasi bagus, ya, maka tubuh kita akan menjadi bagus. Tapi kalau informasinya kurang bagus, maka tubuh kita juga akan cepat sekali menjadi kurang sehat atau sakit. Slide berikutnya, kita akan membahas bagaimana cara tips hidup sehat menghadapi era new normal atau
kelaziman ya yang saat ini perlu kita lakukan. Yang pertama, tipsnya adalah berpikir positif, ya kan? Ini udah banyak sekali. Bagaimana mindset kita mesti berpikiran yang selalu positif. Banyak angka kejadian. Oke. Sekarang setiap ada kondisi yang tidak nyaman, selalu kita berpikir bahwa pasti Allah atau Tuhan kita mempunyai maksud di balik ini semua. Atau kondisi yang tidak positif misalnya, sehingga terjadi angka pengangguran tambah gitu ya, terus banyak yang di-PHK mungkin, atau banyak sekali orang-orang yang tidak mempunyai penghasilan pada saat era pandemi ini gitu. Pikiran positif yang perlu kita munculkan apa? Kalau kita yakin bahwa rezeki itu dijamin oleh Allah, maka mau kondisi seperti apapun, mau pandemi seperti apapun, rezekinya udah dijamin. Nanti tinggal cari kondisi apa, mungkin ada yang perlu kita perbaiki dalam menyikapinya. Nah, dan cari sisi yang positif. Cari positifnya ketika kita di lockdown, apa? Oh, ternyata saya bisa lebih kumpul sama keluarga. Oh, ternyata ketika saya di lockdown, saya jadi bisa ngurus rumah sendiri. Oh, ketika di lockdown, saya bisa punya aktivitas yang lebih banyak dengan anak-anak. Kemudian mungkin untuk spiritual juga kita bisa lebih dekat kepada Sang Maha Kuasa. Cari yang sisi yang positif. Coba please, ini mempengaruhi sekali dari pikiran-pikiran kita yang kita akan bawa selalu ke positif sehingga daya tahan tubuh kita juga akan lebih baik. Ketika kita berpikir positif, Bapak Ibu perlu tahu, maka akan tercipta di otak kita mengeluarkan hormon endorfin yang lebih banyak. Hormon endorfin ini apa? Hormon kebahagiaan. Jadi merasa enak, tenang, nyaman, ya. Inilah neuropsikoimunologi yang mempengaruhi dari akal dan pikiran kita. Oke, lanjut. Neuropsikoimunologi ini pertama itu akan slide berikutnya. Nah, jadi kita perlu menjaga kesehatan otak dan akal sehingga mempengaruhi kesehatan. Inilah salah satunya dengan berpikir positif. Slide berikutnya. Otak yang sehat, cara berpikir yang sehat akan meningkatkan imunitas. Lagi? Masih nggak percaya? Pikiran akan mempengaruhi perasaan dan perilaku, sehingga akan meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, ini saya ada sedikit abstrak ya, atau ya penelitian dari para psikolog lah gitu ya. Ya walaupun saya nggak akan jelaskan lebih banyak, tapi intinya ini adalah diintisarikan dari abstrak ini gitu. Abstrak ini kan intinya dilakukan pada orang akan mengambil S2 gitu ya atau S3 gitu ya. Jadi ada di sini tentang pendekatan bagaimana sistem dari kekuatan otak kita, kesehatan otak kita ternyata mempengaruhi dari imunitas tubuh atau daya tahan tubuh kita. Slide berikutnya. Nah, selanjutnya yang kedua, tingkatkan imun dengan iman. Ini perlu sekali sebetulnya di bagian pertama sebetulnya. Tapi ini kan kadang-kadang kita manusia itu kalau udah ngomong tentang iman, kayaknya udah mulai agak mundur. Senengnya kan yang tentang sesuatu yang lain dulu nih, yang ilmiah dulu gitu ya. Padahal erat sekali kaitannya imun itu dengan keimanan. Kalau teman-teman semua mau mendengarkan, ada YouTube nih ya yang dibikin oleh seorang dokter SPOG, tapi beliau mengkaji sel-sel tubuh itu dengan ilmu-ilmu yang lebih dalam lagi, spiritualnya. Ternyata 99% kondisi tubuh kita itu sangat dipengaruhi dengan ruhiyah. 99% itu DNA no coding. Hanya 1% yang dipengaruhi oleh jasad, physically, DNA.
Kebayang, sudah mulai kebayang ya. Ternyata kesehatan kita itu berpengaruh sekali dengan kondisi iman ataupun spiritual kita. Spiritual itu bukan hal yang digadang-gadangkan, beda dengan religius. Kalau religius kita cukup tahu, kita agama Islam. Tapi spiritual itu adalah religius yang sudah kita praktekkan, yang kita sudah jalankan, yang kita sudah mendapatkan faedahnya ketika kita mendekatkan diri pada Sang Pencipta, kita sudah lebih tenang. Ini erat sekali kaitannya dengan imunitas kita. Lanjut lagi, yang ketiga. Jadi contoh kalau misalnya kita mau bilang imun dengan iman, keluar rumah, ingatkan selalu membaca doa. Sebelum keluar rumah, sempatkan subuh tilawah, gitu ya. Pulang dari luar, sempatkan juga masuk membaca ayatul kursi dan sebagainya, ya. Kemudian yang ketiga, bijak dalam memilah dan menerima informasi. Bapak, Ibu, teman-teman semua yang saya cintai, boleh banyak berita yang beredar di TV tentang angka-angka yang kejadian. Itu mungkin ada baiknya cukuplah sebagai dokter ataupun tim-tim yang mengetahui kondisi sebaiknya yang mendengarkan. Bapak Ibu cukup mengetahui bahwa yang perlu saya lakukan adalah ada protokol-protokol yang perlu dipatuhi. Ini yang diperlukan. Tapi kalau kita udah ngelihat angka naik, kita mau ikut ribut, emang nyampe? Emang nyampe suara kita ke sana? Kan enggak. Kenapa enggak kita mendoakan pemerintah untuk mengambil kebijakan yang lebih baik? Doakan pemerintah dan semua yang di garda terdepan untuk berjuang kita menghadapi COVID ini dengan lebih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukannya kok pemerintah mau ngambilnya seperti ini. Oh, ini seperti ini gitu. Nah, jadi ketika kita menerima informasi yang kurang baik tadi ya seperti tadi, kondisi air ya dipengaruhi dengan hal-hal yang kurang baik, maka justru kondisi tubuh kita jadinya akan menurunkan imunitas. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, teman-teman ketahui, informasi yang masuk ke otak kita itu adalah 2 juta per detik per hari. 2 juta per detik per hari. Dan 60.000 itu diolah oleh otak kita. Kebayang kalau informasinya, informasi yang kurang baik, akan mempengaruhi sekali dari hasil pikiran kita. Kalau kita mau sehat, ya berpikirnya yang baik-baik saja. Seperti kita kalau mau sukses, mikirnya jangan mikir susah. Mikirnya yang baik-baik, suatu saat nanti saya akan menjadi orang sukses. Suatu saat nanti, ini bahwa saya insya Allah akan selalu sehat dalam lindungan Allah. Dan ya. Jadi mulai dari sekarang, kalau perlu TV, drakor, stop sekarang. Jangan bikin kondisi mewek, jangan bikin kondisi yang nggak nyaman gitu ya. Karena gara-gara nonton drakor atau nonton kabar-kabar yang kurang baik, itu mempengaruhi sekali tuh energi. Ntar marah ke anak, ntar kesel ke suami, buat ibu-ibu ya. Buat ke bapak-bapak, nonton film yang chat gitu kan. Nah itu juga jadinya juga emosionalnya juga beda gitu. Jadi coba cari informasi yang lebih enak-enak aja lah gitu ya. Kalau di KAT kan yang liatin yang closing kan dimasukin ke dalam otak kita kan, suatu hari nanti saya pun akan dapat apa namanya, tim-tim yang lebih baik lagi gitu. Oke, slide berikutnya. Yang keempat, kita melakukan aktivitas dan rutinitas yang positif dan menyenangkan. Contoh, kebayang dong saya dokter yang biasanya aktif gitu ya, sering kemana-mana gitu. 3 bulan saya di rumah gitu kan. Tapi alhamdulillah saya dipertemukan dengan aktivitas yang menyenangkan gitu. Apa yang menyenangkan? Contoh saya tuh paling seneng main air. Main air ya kalau nggak nyuci gitu ya, nyuci baju, nyuci piring gitu ya. Terus berjemur itu sambil saya juga berjemur matahari gitu. Karena kan salah satu untuk daya tahan tubuh kita juga ketemu sinar matahari. Enjoy aja, abis itu saya ngapain misalnya, sama anak-anak ngobrol gitu ya, bikin aktivitas gitu. Ya yang menyenangkan lah, atau kita bikin juga online Zoom seperti ini. Ini kan adalah hal-hal yang menyenangkan gitu. Jadi jangan bete sendiri, capek gitu ya. Oke lanjut.
Slide berikutnya yang kelima, ya, kita akan membahas tentang jeng-jeng. Ini yang penting, ya. Mbok ya jadi orang yang patuh gitu loh, ya. Udah tahu sekarang masa pandemi gitu ya. Udahlah kita nggak bisa bantu-bantuin di garda terdepan gitu ya. Nah, yang kita patuhi aja nih, ada protokol kesehatan yang sudah ditetapkan gitu ya. Saya ada 6 orang adik saya yang berada di garda terdepan gitu ya, berhadapan dengan pasien-pasien setiap harinya. Sempat waktu itu saya memang agak, ya Allah, ya mendoakan gitu ya. Awalnya juga ngelihat mereka juga laporan tiap hari masuk ke grup, ini ada yang meninggal, ada yang ini. Terus ya saya pelan-pelan ngasih tahu, coba lebih cooling down gitu ya. Ya akhirnya mereka bilang, ya yang penting sih sebetulnya patuhi protokol kesehatan ini ya. Bismillah, 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 semoga nanti juga Allah akan selesaikan semuanya. Kita manusia hanya ikhtiar, ya kan? Zonanya kita ikhtiar, tapi Allah cuma pengen lihat ikhtiar kita itu dilaksanakan atau enggak. Nah, tips kelima ini adalah merupakan ikhtiar kita sebagai manusia dalam menghadapi era new normal, kelaziman yang baru untuk saat ini. Pertama apa yang kita harus lakukan? Patuhi protokol. Pakai masker. Lah dok dia enggak? Ya kebetulan saya sendirian di sini. Kalau ketemu kemana-mana, mana sih tadi? Oh ini dia. Saya selalu bawa hand sanitizer. Nah, enaknya kalau kita yang punya mesin Kangen, hand sanitizer-nya kita bisa bikin sendiri. Dan enaknya hand sanitizer itu bisa seluruh tubuh kita siramin gitu. Minimal untuk mengurangi infeksiusnya gitu ya. Nah, ini kan setiap hari aman. Kemana-mana dibawa. Kemudian apalagi? Jaga jarak. Ya, jaga jarak minimal 1 meter, optimalnya adalah sampai 2 meter gitu ya. Selanjutnya apa lagi? Kita rajin cuci tangan ya, rajin cuci tangan pakai. Nah, yang selanjutnya adalah setiap kita keluar dari rumah, masuk lagi ke dalam rumah, ini protokol banget. Saya contohnya suami saya yang sudah masuk kantor gitu. Jadi setiap pulang, mohon maaf ya, sip, semprot dulu nih sama hand sanitizer gitu ya. Kemudian beliau langsung ke kamar mandi untuk mandi gitu. Jadi ya ini mau nggak mau kita ambil protokol ini dan kita lakukan gitu untuk saling menjaga ya kondisi seperti saat ini. Dan yang terakhir adalah please jangan datangin kerumunan gitu ya. Kalau misalnya seperti sekarang masjid aja tuh udah bikin kan jarak begitu ya. Nah, kalau misalnya bioskop ya jangan dulu lah ya. Pasar kalau nggak perlu-perlu banget gitu ya kalau usahakan nggak berkerumun gitu. Apalagi ya kondisi-kondisi yang tapi memang tidak mudah ya, tidak mudah dalam kita di era sekarang ini karena buat sebagian orang mereka tidak merasa ini suatu yang kenapa-kenapa buat mereka. Nah, pikirannya seperti ini. Ibaratnya kita sekarang sedang berada di satu badai. Kita yang lain. Sudah hormatin aja. Walaupun kita takut ada gesekan juga kenanya ke kita. Bismillah, udah. Sekarang protokol ini kita lakukan buat kita. Orang yang lain, please bantu doa. Kalau kita juga ngatain, ih gila Bu, mereka masih kumpul begini-begini, energinya. Ingat, energi. Ketika kita energi kita yang kesentuh, bayangkan energi yang positif. Yang terakhir, yang keenam adalah ya.
Untuk makanan pasti gizi yang sehat dan seimbang. Untuk olahraga yang disesuaikan dengan kesenangan dan usia, ya. Kemudian berjemur. Nah, berjemur juga itu nggak nanti gosong gitu ya. Sekitar 10 sampai 15 menit di antara jam 8 mau pagi kek, mau sepedahan kek, tapi yang nggak bergerombol ya, maksudnya yang sendiri. Kalau saya paling senang tuh kalau sambil jemuran gitu ya. Jemuran, saya juga sambil berjemur gitu. Jadi dapat 2 bonusnya gitu. Nah, intinya kita tidak meremehkan masih adanya pandemi ini, tetapi kita juga tidak perlu terlalu kekhawatiran yang berlebihan. Jadi kita ngambil yang sedang-sedang saja gitu ya, yang di tengah-tengah gitu. Jadi ya yang membuat kita juga tahu bahwa kondisi seperti ini Allah izinkan terjadi. Slide berikutnya, saya tidak membahas tentang makanan ya, karena makanan itu yang penting gizinya yang seimbang. Yang perlu sekali dibahas saya adalah konsumsi air yang cukup. Kenapa dok? Karena 70% sampai 80% tubuh kita adalah air. Tadi kita udah bahas kan di pertama tadi. Nah, kalau kita kekurangan air, tubuh kita dehidrasi, ini memudahkan sekali tubuh kita yaitu dalam kondisi yang kurang sehat. Saya mungkin sekitar 2 hari yang lalu itu teleponan sama teman saya yang suaminya sedang masa recovery dari stroke ya. Dan dia mengatakan, alhamdulillah bagus sekali kondisi kesehatan suaminya setelah minumnya diatur gitu ya, cukup. Jadi sebelum kena serangan, suaminya nggak mudah sekali disuruh konsumsi air yang cukup gitu ya. Dan yang perlu, apalagi nih teman-teman yang di rumah yang sudah punya mesin kangen, Mbok jangan dianggurin, itu anugerah yang terindah dari Allah. Udah nggak usah mikirin mau jualan dulu kalau kita sendiri nggak percaya sama khasiat airnya. Kalau boro-boro kita nggak percaya, kalau kita belum percaya, boro-boro mau jualan, boro-boro mau ngenalin ke orang lain, boro-boro mau ngasih tahu manfaatnya dengan orang lain. Percaya dulu nih airnya memang banyak manfaatnya. Selain bisa bikin strong acid, bukannya strong acidnya cuma untuk dijual doang, untuk dipakai, untuk dimanfaatin. Iya kan? Terus minumnya ditaker, sesuaikan berat badan. Berat badan dikali 30 ml. Berat badan 70 dikali 30, berarti minimal 2 liter sehari. Lah, ini minumnya 1 liter aja nggak mudah gitu. Apalagi kalau kita udah punya mesin di rumah, tinggal pencet, dapatlah itu antioksidan yang banyak. Ini kayaknya mikirnya karena cuman saking pengen dapet apa tim, dapat prospek, dapat katakanlah dapat keuntungan gitu ya. Sampai khasiat tuh mesin sendiri buat diri sendiri kok nggak dimanfaatin. Rugi banget. Rugi, kalau buat saya mah rugi. Saya mah yang penting pakai dulu buat keluarga, sehingga ketika kita sudah yakin, yang mau nanya tentang mesin mah datang aja insya Allah. Rezeki kan datangnya dari Allah. Tapi kalau kita nggak punya keyakinan sama barang yang kita punya di rumah, dan ternyata punya manfaatnya banyak, nggak hanya cuma 1-2 air yang bisa diproduksi, tapi bisa 7 macam air yang bisa diproduksi, luar biasa. Insya Allah akan manfaatnya jos. Insya Allah disitulah keberkahan kita punya mesin. Kita bisa berbagi air, kita bisa membantu teman-teman yang butuh airnya gitu. Ya sedekah juga. Sedekahnya jadi lebih banyak. Pernah nggak teman-teman ngerasa nggak punya uang, tapi bisa berbagi air kangen? Itu hal yang ternikmat buat teman-teman yang sudah punya mesin. Jadi manfaatkan mesin yang ada di rumah dengan sebaik-baiknya. Percaya dulu, baru orang lain mau percaya.
Kalau kita yang nggak percaya, kumaha ya? Gimana orang lain mau percaya? Ya, mungkin malam ini pembahasannya seperti itu. Nanti mungkin kita bisa banyak belajar lagi karena KAT ini luar biasa programnya. Tiap minggu ada ilmu-ilmu baru. Disinilah yang membuat saya makin cinta sama KAT. Ya, oke, saya balikan kembali kepada host kita yang luar biasa, Dr. Takwir. Dok? Ya, Masya Allah, Ya. luar biasa. Duh, denger dok dia ngomong mah adem, ya Allah. Masya Allah. Adem tapi isinya nampar-nampar dok. Masya Allah. Ternyata tips hidup Iya. sehat itu ya sederhana, tapi Iya, banyak betul. dari kita mungkin yang tahu, tapi belum diamalkan dok sebenarnya. Ya, ilmunya Luar dikoleksi biasa. soalnya. Ah betul, kolektor jadi ya, kolektor ilmu jadinya dok. Iya, betul. Ini Masya Allah malam hari ini kita banyak tercerahkan, kita banyak kembali lagi jadi tenang, jadi tadi ya Bismillah. dok ya, jangan terlalu Ya, panik, tidak juga betul. menganggap remeh, betul, Masya Iya, Allah. betul. Betul. Saya paling dapat juga itu dok di informasi yang bijak memilih infonya dok ya. Iya, Sekarang apalagi betul. kita megang gadget, kayaknya di gadget ini informasinya banyak tiba-tiba mendadak orang ahli dok ya. WA yang Atau orang masuk, semuanya yang tentang hal semuanya, waduh, benar. Itu sudah mulai saya kurangi, begitu saya kurangi membaca hal-hal yang seperti itu, waduh, jauh lebih menenangkan dok. Masya Allah, Masya Allah. Terima nanti kasih gini banyak ya dok. sadar gitu kan. Ilmunya malam hari ini tentunya Sama-sama, daging sama-sama semua Dokter Wir. bisa kita Supaya bermanfaat, coba bismillah. manfaatkan. Teman-teman terutama semua pemirsa yang hampir 200 orang yang menonton acara kita malam hari ini, semoga Ya, banyak yang bisa diambil dari apa Masya yang Allah. Dokter Dia sampaikan. Kita doakan Amin, semua amin. Dokter Dia dan keluarga diberi keberkahan dan Amin, ilmu amin, ya yang Rabbal malam hari Alamin. ini dibagikan menjadi jariah tabungan kebaikan buat Dokter Dia dan keluarga. Gitu ya dok, Ya. terima kasih banyak informasinya. Mungkin tanya Amin, jawabnya amin. kita akhirkan saja. Nanti kalau ada yang Ya, pengen tanya, makasih pengen sama-sama. jauh Semoga lebih dalam. bermanfaat semua. Oke. Assalamualaikum dok, salam sama keluarga dok. Oke, sip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Ya, alhamdulillah sudah kita saksikan seorang dokter dari rumah, ibu rumah tangga yang menyampaikan banyak hal, tercatat banyak banget nih poin-poin penting yang bisa kita ambil ya. Intinya tadi, jangan dikoleksi kata dokter Dia. Diamalkan, diikhtiarkan. Jauhi pikiran-pikiran negatif, selalu berhusnuzon, selalu berprasangka baik, berpikiran positif. Kemudian poin yang kedua tadi tentang, apa tadi tipsnya? Imun tergantung dengan iman. Ya, kalau kita pikirnya duniawi aja, artinya bagaimana kita menjaga kesehatan, tapi kita lupa sama pemilik kesehatan, biasanya nggak beres-beres tuh. Tapi kita kembalikan sama yang di atas, semoga kita dipandu untuk terus menjaga kesehatan kita. Bijak memilih info, cari aktivitas rutin yang positif. Yang nggak kalah penting nomor 5 ini patuhi protokol. Nah, tadi jangan nanggap remeh, jangan juga panik. Tapi kalau orang ahli sudah bilang lakukan, kita sebagai bukan hamba ya, warga yang baik, patuhi protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga kita juga bisa dicatat sebagai ibadah karena kita berikhtiar, kita mematuhi umaro, mematuhi pemimpin ya. Yang terakhir, sehat diri dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Tadi poin penting dari dokter Dia, air. Masya Allah. Tidak bahas makanan, tapi bagaimana kita juga memperhatikan asupan air, kondisi cairan tubuh, karena semua berpengaruh pada tubuh. Apa sih caranya? Itu bagaimana sih cara mendapatkan itu semua, cara mengatur itu semua, cara memperoleh air yang berkualitas? Nanti kita akan berikan jawabannya. Kita ada acara lagi hari Ahad, hari Minggu. Tanggal berapa ya? 7. Kita ada acara tanggal 7 tentang bagaimana, ini dia acaranya. Kangen gathering online bersama seorang pakar kesehatan juga, ini praktisi kesehatan juga, yang akan menjelaskan dan mengupas tuntas bagaimana kita hidup dengan air yang sehat. Yang kedua kita akan dengarkan juga dari seorang Ronny Richa, beliau ini survivor diabetes ya, beliau sudah pernah didiagnosa diabetes gula darah yang cukup tinggi, tapi dengan terapi yang baik, pola hidup yang baik, saat ini beliau bisa survive
apa aja kuncinya, apa aja rahasianya, kita akan dengarkan hari Minggu. Oke? Pastikan Anda kosongkan jadwal Anda hari Minggu jam 1 siang, sekitar 1 jam, 1 jam setengah kita akan mendengarkan informasi yang luar biasa, karena selain tentang kesehatan fisik, akan juga dibahas bagaimana mengobati kesehatan finansial di masa pandemi. Oke, cukup sekian dari saya. Itu diingat waktunya, Minggu 7 Juni 2020 jam 13 sampai jam 14 atau 14.30. Ya, pastikan ada kuotanya, pastikan ada waktunya, dan pastikan punya handphone atau punya laptop atau punya komputer. Kalau enggak bisa ditonton soalnya. Oke, cukup sekian dari saya malam hari ini bersama Anda, Takwir Burhanuddin. Mohon maaf atas segala kesalahan yang saya perbuat. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Semoga apa yang kita persembahkan malam hari ini membawa keberkahan buat kita semua, membawa manfaat buat Anda semua. Terakhir, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas atensinya dan partisipasinya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.